Sumpah pocong, ya pocongnya nggak ada dalam Islam. Saya melihat sumpah pocong yang dilakukan oleh Farhad Abbas CS terhadap Saka Tatal, saya menduga itu upaya untuk mencari simpati publik dan simpati hakim. 1.000.000% saya siap dan saya pasang badan untuk Hakim Memon Soleman. Siapapun saya lawan. Kemarin, mantan terpidana dalam kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, memenuhi panggilan Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Saka Tatal yang datang bersama kuasa hukumnya menyebut jika dirinya membawa barang bukti untuk membuktikan jika dirinya tidak terlibat dalam kasus tewasnya Vina. Dan pandangannya terkait dugaan saksi palsu Aep dan Dede. Seperti diketahui, Mabes Polri sudah membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki, agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Tidak itu saja, masih ada perlawanan para terpidana yang akan menempuh upaya hukum luar biasa atau PK. Lantas, seperti apa materi pemeriksaan yang dijalani Saka Tatal belum lama ini? Ada 32 pertanyaan. Yang paling penting pertanyaannya adalah satu, apakah benar Saka mengetahui kejadian itu? Dia tidak tahu. Yang kedua, apakah benar keterangan Dede dan Aep yang menyatakan dia melihat buru-buruan untuk melempar dan kemudian menuduh Saka Tatal dan 7 orang terpidana itu, Saka mengatakan tidak benar. Keterangan Aep dan Dede bohong. Sehingga dengan demikian, ketujuh orang yang dihukum sekarang dan dia sudah menjalani juga tidak ada yang benar. Intinya gini nih, kan tanggal 17 Agustus katanya ada perintah dari Andi untuk menghabisi mereka dengan SMS atau BlackBerry ke Sudirman. Inilah persoalan pertamanya, tapi setelah kami teliti dari bekas Bupati, ada percakapan dari Widi yang sesuai dengan pernyataan Widi sebagai saksi bahwa ada komunikasi jam 10.14, ya artinya kalau ada komunikasi jawaban dari Vina saat itu, berarti ini adalah saksi yang hal itu memang disembunyikan oleh pihak penyidik sehingga tidak hadir. Tapi dengan bukti itu dapat kita katakan bahwa tidak ada peristiwa terutama kematian si Eki di belakang Sorong. Saksi-saksi inilah yang dilaporkan oleh Pak Maruli ya. Kemudian yaitu Aep dan Dede. Ternyata sebelum naik ke penyidikan, si Dede sudah mengakui bahwa ini adalah rekayasa alur cerita yang dibawa atau diarahkan oleh Rudiana. Sebenarnya tidak ada peristiwa itu. Ini sama dengan keterangan Liga Akbar. Kalau Liga Akbar menyatakan mencabut juga, Teguh mencabut juga, ya udah. Sebenarnya tidak ada peristiwa. Ada kecurigaan Rudiana yang datang ke polsek katanya motornya nggak hancur banget, tapi rusak. Nah kemudian dia bertemu dengan Aep dan Dede. Nah disinilah mulainya kebohongan-kebohongan itu. Ini juga menyampaikan, artinya bahwa kita lihat ya, kalau dari penyidik bilang, apakah Saka tahu siapa yang menyuruh Dede dan Aep berbohong? Masalahnya kan Saka nggak kenal dengan mereka. Saka baru tahu kan timbul adanya Dede dan Aep kan di peristiwa sekarang. Karena Dede dan Aep di persidangan 2016 itu kan tidak hadir. Nah yang paling penting adalah ini kan berencana. Berencana itu kan 340. Mau hukuman ini hukuman yang luar biasa. Urgensinya apa sih penyidik ketika 2016 sudah mempersiapkan Dede dan Aep itu mereka di BAP di bawah sumpah, tidak harus hadir di pengadilan. Karena dia yang tadi kami utarakan urgensinya. Sebetulnya kan gini, di 2016 berkas Saka Tatal itu tidak selengkap ini. Karena apa? Saka Tatal waktu itu berusia 15 tahun, sidangnya sidang anak, sidangnya cepat. Bukti-bukti semua itu yang benda biasa saya bawa itu adanya di berkas pengadilan dewasa.
ternyata kalau dari seluruh berkas kan saya pahami ada yang salah. Nah, di dalam berkas itu ada bukti percakapan. Cuman waktu itu karena percakapannya itu yang disebut sebagai orang yang memiliki motif adalah Andi dan Dani, karena orangnya kabur, bukti percakapannya itu kan tidak ditampilkan di dalam berkas. Ternyata di dalam berkas itu hanya ada percakapan antara Hadi dengan pacarnya, kapan makan, mau sholat dulu dan sebagainya, itu hanya candaan. Nah, bukti ternyata ada terselip bukti yang sangat kuat bahwa pada pukul 22.05 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan Mega. Itu pun kita ketahui ketika sidang PK Sakatatal. Ketika sidang Sakatatal, Mega dan Widi dihadirkan, terungkaplah di situ dia menyatakan bahwa Vina main ke rumahnya pada pukul 22.05 sampai pukul 22.14 masih ada komunikasi. Waktu itu dijawab Vina mengajak main tetapi tidak mau karena takut pacarnya marah, Gajol namanya. Ternyata setelah diperiksa di berkas, nama Gajol itu disebutkan di dalam transkrip percakapan. Artinya sebetulnya di 2016 jangan-jangan penyidik sudah tahu ada percakapan itu. Tetapi kan kalau di bukti transkripnya tidak ada nama, semua nomor dan nomornya kan banyak sekali. Karena handphone para terdakwa waktu itu juga disita. Kami tidak bisa mendeteksi saat itu tidak bisa mendeteksi ini handphone siapa gitu. Tetapi setelah ada bukti kalimat Gajol, saya takut dimarahin Gajol, ternyata itu tertuang di dalam berkas di 2016. Tapi di berkasnya orang dewasa yang terdakwa dewasa, bukan berkasnya Sakatatal. Itulah sebabnya sebetulnya jangan-jangan penyidik di tahun 2016 sudah punya keyakinan ini kecelakaan gitu. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan PK Sakatatal dikabulkan. Menurut saya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa di situ, dan sikap dari Sakatatal ini akan membuat terangnya peristiwa hukum, dan itu tidak masalah, silakan saja. Kita lihat nanti bagaimana hasil dari Mabes Polri, dari Bareskrim. Polemik Sumpah Pocong Sakatatal yang digelar di Padepokan Agung Amparan Kabupaten Cirebon belum lama ini masih ramai menjadi perbincangan. Tidak hanya menyoal keabsahan dari aspek hukum positif dan agama saja, Sumpah Pocong yang dijalani Sakatatal juga diperdebatkan kuasa hukum Ibtu Rudiana, yang menurutnya tidak sesuai dengan konteks apa yang sempat diucapkan Ibtu Rudiana kala itu. Menurutnya, Sumpah Pocong yang sempat keluar dari mulut Ibtu Rudiana dalam konteks kematian almarhum putranya Eki. Karena perbedaan konteks itulah, Ibtu Rudiana enggan hadir untuk memenuhi tantangan Sumpah Pocong yang dilayangkan Sakatatal. Lepas dari perbedaan pandangan mengenai konteks Sumpah Pocong antara Ibtu Rudiana dan Sakatatal, Rasman Arif Nasution mempunyai pandangan lain. Menurutnya, Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal dalam rangka mencari simpati publik dan upaya kuasa hukum Sakatatal untuk mempengaruhi Mahkamah Agung yang akan memutus sidang PK. Lantas, apa pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI melihat Sumpah Pocong yang dilakukan Sakatatal? Dan apa yang dimaksud Sumpah Mubahalah seperti yang disarankan Egy Sujana? Ya, saya melihatnya masih menyebut dengan nama Allah. Kemudian bersumpah bahkan diakhiri dengan takbir. Ya, sumpahnya saya pikir benar, tidak menyimpang dari Islam. Soal dia menggunakan pocong itu at-taglid namanya, fil yamin, artinya memperberat secara psikologis dalam sumpahnya tentang keseriusan itu. Tetapi tidak ada yang menyimpang. Yang kedua, tentunya karena ada instrumen pengadilan, tentu pengadilanlah yang bisa memutuskan. Sumpah itu kalau memang untuk memastikan, itu sudah ada sumpah di dalam pengadilan. Kalau di luar pengadilan, untuk menunjukkan yang satu benar atau ada perbedaan dengan yang lain, maka bisa menggunakan mubahalah. Sumpah di mana kalau dia bohong terhadap sumpahnya, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi laknat bagi orang yang beriman itu adalah sangat menakutkan, karena kita menjadi
tidak baik dalam kehidupannya. Ya sah saja, bukan haram, itu sah sebagai sumpah. Ya kalau halal kan berkenaan dengan sesuatu yang boleh dilakukan ya. Jadi sah untuk dilakukan sebagai sumpah dengan menyebut nama Allah itu. Jadi tidak ada yang salah dari sumpah itu, ya tidak ada yang salah berkenaan dengan sumpahnya. Persoalan menyebut nama orang itu atau di luar kewenangan saya. Sumpah pocong, ya pocongnya nggak ada dalam Islam. Pocong itu kan artinya dibungkus kain kafan tuh pocong. Kemudian dia bersumpah bahwa dia itu dalam keadaan benar dan di dalam keadaan yang serius bersumpahnya. Kemudian dia secara psikologis menggunakan pakaian pocong, artinya dia siap mati. Jadi pocongnya nggak ada dalam Al-Quran dan Islam. Tetapi itu tidak berarti bertentangan, karena tidak dilarang di dalam Islam, dan apalagi sumpahnya masih menyebut nama Allah. Kalau sumpah saling melaknat itu namanya mubahalah. Tapi kalau sumpah bahwa dirinya tidak melakukan itu namanya yamin. Sumpah begitu saja bahwa dirinya tidak melakukan. Tapi kalau sudah saling laknat itu namanya mubahalah. Saya tegaskan, dalam Al-Quran atau garis besarnya ajaran Islam tidak dikenal sumpah pocong. Tidak ada peristiwa Nabi Muhammad melakukan sumpah pocong. Nah, poin pentingnya, kalau Nabi Muhammad tidak melakukan, ya toh, Quran juga tidak ada nasnya, dalilnya, ya tidak dibenarkan. Nah, yang ada di Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 61, namanya mubahalah. Nah, mubahalah ini yang saya terangkan, karena mubahalah ini solusi terhadap situasi, nggak ada saksi, nggak ada alat buktinya. Sementara satu sama lain, si fulan benar, ini ngasa benar. Lo gimana nyelesainnya? Solusinya mubahalah. Berani bersumpah atas nama Allah ya. Bukan atas nama si pocong atau si topekong atau enggak, Allah. Nah, kalau dia berani nama Allah dan dilaknat kalau dia dusta, itu dibenarkan. Surat Ali Imran ayat 61. Peristiwa hadisnya juga ada. Saya bicara yang sekarang, kenapa? Karena masih dibahas terus dan jadi polemik yang luar biasa. Yang saya kecewa ini bisa saja pengalihan isu, ya, untuk hal-hal yang menjebak situasi keadaan sehingga kita tidak berdaya. Tidak didukung scientific crime. Nah, harus kombinasinya scientific crime, karena mubahalah itu ada kata ilmu sebelumnya itu. Baca aja Ali Imran 61, kalau bisa dikutip ya nanti. Itu harus mendasari kepada ilmu, yaitu scientific crime-nya lewat yang sudah dilakukan polisi, penyelidikan dan penyidikan, lewat melalui jaksa, pendakwaan dan penuntutan, lewat melalui peristiwa hakim, diperiksa, diadili, diputuskan. Gitu loh. Dan sekarang jangan lupa ada lawyer, penegak hukum yang keempat, yaitu fungsi advokat adalah mengadvokasi, membela yang memang subjek hukumnya perlu dibela. Nah, maka Allah kasih jalan namanya mubahalah. Coba bayangkan kalau tidak ada mubahalah, ini ngaku benar, nggak selesai terus sampai kapan? Nah, Allah kasih selesai dengan cara mubahalah. Ali Imran 61 tadi yang menyatakan siapa yang dusta itu yang dilaknat. Nah, sekarang event yang dulu jangan dikutak-katik lagi. Itulah kebenarannya. Nah, kalau Pak Rudiana sebagai yang telah diputuskan nggak ada urusan dengan itu, maksudnya dibenarkan oleh peristiwa hukum yang ada karena sudah inkrah ya, nggak ada keberatan dong. Kalaupun si Saka berharap untuk ada mubahalah, saya nggak mau pakai istilah pocong karena nggak ada pocong. Ya intinya Saka tuh awalnya kecewa, terus awalnya dia nantang tapi kok giliran ditantang balik nggak hadir. Nah, ada apa yang ditutupin? Nah, di situ kan tanda tanya. Ya udah, terus mau nggak mau Saka harus meyakini bahwa Saka ini tidak bersalah. Saya melihat
sumpah pocong yang dilakukan oleh Farhad Abbas CS terhadap Saka Tatal, saya menduga itu upaya untuk mencari simpati publik dan simpati hakim. Supaya nanti hakim seolah-olah percaya bahwa dia bukan pelakunya. Padahal sumpah pocong itu tidak ada nilainya dalam aspek penegakan hukum. Sementara, Rasman Arif Nasution tidak kendur mengkritik Hakim Eman Sulaiman atas keputusannya mengabulkan gugatan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terbaru, Rasman memenuhi panggilan atas laporan yang dibuatnya. Menanggapi langkah hukum yang ditempuh Rasman, kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, justru memuji Hakim Eman Sulaiman yang menurutnya sebagai sosok malaikat yang turun dari nirwana. Lantas, benarkah Eman Sulaiman sudah menunjuk Nicholas Kilikili menjadi kuasa hukumnya untuk menghadapi Rasman? Iya, masih desas-desus, itu masih berita-berita ini ya. Tapi kalau misalnya Hakim Eman Sulaiman minta saya sebagai lawyernya, saya siap. Karena saya menganggap bahwa Hakim Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang turun dari surga, datang menjelma dalam diri Hakim Eman Sulaiman. Makanya saya justru berdoa supaya dia mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi. Karena baru pertama kali terjadi di Indonesia. Saya berdoa supaya juga ada Hakim Eman Sulaiman yang lain. 1.000.000% saya siap dan saya pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun saya lawan. Beliau orang adil, orang benar, orang jujur. Harusnya kita pelihara, kita jaga, harus kita lindungi, bukan kita hancurkan. Kalau ada orang yang seperti Hakim Sulaiman ini lalu dia menegakkan keadilan, terus kemudian kita hancurkan keadilan itu, lah gimana? Apakah rakyat kecil, orang miskin, kuli bangunan tidak boleh mendapat keadilan di negeri ini? Dia melakukan hal yang benar, dia sudah memutuskan, dia sudah memeriksa perkara ini dan memutuskan secara seadil-adilnya. Dia periksa secara objektif, transparan, dan adil. Tidak ada yang tersembunyi. Lalu kenapa hal yang benar, hal yang baik tidak kita bela? Sampai hari ini saya tidak pernah komunikasi dengan Hakim Eman Sulaiman. Tetapi kalau misalnya mudah-mudahan beliau mendengar ini, lalu kemudian, tapi saya percaya sih, perkaranya tidak mungkin naik lah, karena tidak ada kesalahan di sini dan tidak ada pelanggaran etik di sini. Makanya saya mau beritahu bahwa Peggy Setiawan juga sudah tidak ada sangkut paut apa-apanya lagi dengan kasus Vina dan Eki terkait putusan ini. Dan putusan ini juga saya yakin-yakinnya 1.000.000% tidak akan diproses. Karena memang betul-betul tidak ada pelanggaran etik di situ. Kalau dia melaporkan Rasman, laporkan ke Polda itu lebih salah sasaran lagi. Lapor di Komisi Yudisial dia salah sasaran, apalagi di Polda. Ya jadi jangan ngawur lah, begitu. Ini kan soal Komisi Yudisial hanya mengadili etik, bukan soal putusan. Jadi ya dipelajari dulu baik-baik lah, harus lari kemana laporannya. Dan saya kira nggak ada pelanggaran etik di situ. Apanya yang mau dilaporkan? Cuma saya minta supaya kita berlaku adil. Kita penegak hukum ini, praktisi hukum, advokat, baik polisi, jaksa, hakim, semuanya kan ingin mencari keadilan. Tetapi kalau ada hakim yang adil, hakim yang benar, hakim yang jujur, hakim yang transparan, lalu kita menjolimi, saya juga nggak terima juga. Pasti saya akan marah juga. Saya akan bela habis-habisan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.